as a team and the individuals they've got. They've got some really good attacking players, but likewise so does Syria and India. I think it's one. Pernyataan sangat mengenaskan bek jangkung Australia Harry Souttar usai resmi divonis cedera selama 1 tahun, yang artinya untungkan timnas Indonesia. Di luar dugaan dia malah ngomong kayak gini. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Wow, lini tengah timnas Indonesia dijamin makin kuat. Satu info A1 dari sosok ini bocorkan Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada bulan ini bersama Oleh Romani. Wah, ini jelas menggemparkan publik tanah air. Penasaran gimana kronologinya? Simak penjelasannya berikut ini. Pemilik klub raksasa Inggris Chelsea, Todd Boehly siap datangkan dan tebus kontrak rekan Bagot di bursa transfer Januari 2025 usai kontraknya habis bersama Blackpool dan Ipswich tahun-tahun ini. Demi kembalikan Elkan ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Sekaligus bikin Shin Tae-yong sadar bahwa Elkan adalah back top Inggris. Digaji 1 miliar per minggu. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kontrak Elkan. Simak ulasannya di sini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Pernyataan sangat mengenaskan bek jangkung Australia Harry Souttar usai resmi divonis cedera selama 1 tahun, yang artinya untungkan timnas Indonesia. Di luar dugaan dia malah ngomong kayak gini. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Terkait insiden yang dialaminya saat membela Sheffield United, Harry Souttar tampak legowo dan menerima dengan sepenuh hati keadaan yang menimpanya. Sayangnya, saya harus absen untuk sementara waktu. Tetapi saya mendoakan yang terbaik untuk semua orang di klub untuk sisa musim ini dan seterusnya. Ungkap Souttar lewat akun Instagram pribadinya Harry_Souttar pada Senin, 30 Desember 2024. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Sheffield United yang telah mendukungnya. Terima kasih kepada semua orang di Sheffield United, klub yang luar biasa dengan orang-orang hebat, tegasnya. Di sisi lain, Harry pernah mengungkapkan bahwa pertandingan kontra timnas Indonesia menjadi ujian yang berat bagi timnas Australia. Berbicara sebagai tim, kami harus melihat diri kami sendiri di cermin masing-masing dari kami. Kami berada di bawah standar, kata Souttar kepada ESPN pada 8 September 2024. Menurutnya, laga tersebut memberikan pelajaran penting bagi timnya. Harry juga menambahkan bahwa timnya terus melakukan evaluasi secara menyeluruh agar bisa bersaing dengan lawan-lawan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu hal tentang tim ini dalam kurung timnas Australia adalah bahwa dimanapun kami tampil buruk, kami selalu evaluasi. Sejak saya bergabung, kami selalu melakukannya dengan baik, tegasnya menunjukkan komitmen tim untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Wow, lini tengah timnas Indonesia dijamin makin kuat. Satu info A1 dari sosok ini bocorkan Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada bulan ini bersama Oleh Romani. Wah, ini jelas menggemparkan publik tanah air. Penasaran gimana kronologinya? Simak penjelasannya berikut ini. Shin Tae-yong pasti akan sangat senang jika Jairo Riedewald benar-benar menjalani proses naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dalam waktu dekat. Kehadiran Riedewald di timnas Indonesia tentu akan memperkuat lini tengah Garuda, memberikan kedalaman dan kualitas yang sangat dibutuhkan. Kabar tentang ketertarikan Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia pertama kali dibocorkan oleh akun Instagram @pemainketurunan_id. Pada unggahan semalam, akun ini menampilkan foto Tom Haye yang sedang memegang bingkai foto berisi gambar Jairo Riedewald, disertai dengan caption "Teman saya segera datang". Ini menambah spekulasi bahwa Riedewald mungkin akan tiba di Indonesia pada Januari 2025 atau paling lambat Maret 2025. Jika Riedewald benar datang bulan ini, gelandang berusia 28 tahun ini bisa segera menjalani proses pengambilan sumpah WNI kemungkinan besar bersama Oleh Romani pada Februari atau Maret 2025.
Hal ini memberi peluang besar bagi Riedewald untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Melihat situasi saat ini, kehadiran Jairo Riedewald akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan Sintayong, Riedewald akan dipasangkan dengan Tom Haye di lini tengah, memberikan kekuatan tambahan di sektor vital ini. Tentu saja, ini membuat kita semakin penasaran dengan kelanjutan kabar ini. Jika Jairo Riedewald benar-benar mendarat di Indonesia, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Riedewald akan menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Pemilik klub raksasa Inggris Chelsea, Todd Boehly siap datangkan dan tebus kontrak rekan Bagot di bursa transfer Januari 2025 usai kontraknya habis bersama Blackpool dan Ipswich tahun-tahun ini. Demi kembalikan Elkan ke jantung pertahanan timnas Indonesia, sekaligus bikin Sintayong sadar bahwa Elkan adalah back top Inggris. Digaji 1 miliar per minggu. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal kontrak Elkan. Simak ulasannya di sini. Kontrak Elkan Bagot di Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sementara itu, ia tengah dipinjamkan ke Blackpool FC yang kontraknya juga akan selesai pada 31 Mei 2025. Artinya, Bagot bisa segera mencari klub baru dan admin merasa bahwa Chelsea, salah satu klub raksasa Inggris, bisa menjadi pelabuhan baru bagi pemain muda bertalenta ini. Dilansir dari tribunwow.com, saat ini nilai pasar Elkan Bagot berada di angka 3,48 miliar rupiah. Sebelumnya, nilai pasar bek yang memiliki postur hampir 2 meter ini sempat mencapai 4,35 miliar rupiah. Dengan nilai pasar yang kini cukup terjangkau, tampaknya tidak akan menjadi masalah bagi klub sebesar Chelsea untuk merekrutnya. Semoga impian ini menjadi kenyataan ya. Bayangkan jika Elkan Bagot benar-benar bergabung dengan Chelsea, tentu akan menjadi langkah besar dalam kariernya. Bagaimana menurut Anda, apakah Chelsea harus segera mengambil langkah untuk mendatangkan Bagot? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia bilang Indonesia jauh lebih nyaman dari Belanda. Begini alasan Wak Haji yang mengejutkan. Seorang pemain timnas Indonesia membuat pengakuan mengejutkan, mengaku lebih nyaman tinggal di Indonesia daripada di Belanda. Apa yang membuatnya merasa begitu betah? Ikuti cerita Wak Haji tentang kenyamanan hidup di Indonesia dan rasa toleransi yang dirasakannya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang namanya populer ada Wak Haji. Pemain yang berstatus mualaf dikenal dengan ciri khasnya murah senyum. Wak Haji ternyata pernah mengaku kalau ia sangatlah suka dan happy tinggal di Indonesia dibandingkan di Belanda. Kenapa? Hal itu Wak Haji sampaikan saat dirinya di acara podcast Soccer 77 dikutip Jumat dalam kurung 3/1. Dalam ceritanya, ia menilai ada perbedaan yang membuatnya sadar. Ternyata Ragnar Oratmangoen merasa lebih nyaman dan menyenangkan di Indonesia karena tingkat toleransi tinggi. Ia mengaku di sini bebas punya pilihan tanpa terbebani oleh frame menjuga orang lain. Indonesia mayoritas beragama Islam dan bagaimana pandangan kamu jika dibandingkan dengan Eropa yang cukup bebas? Tanya Mamat. Sebenarnya tidak begitu sulit di Belanda. Namun kamu tidak akan sebebas yang diinginkan, jawab Ragnar Oratmangoen. Sebab mereka orang Belanda sangat mudah menjuga, dalam kurung menghakimi orang lain, berbeda dengan saya Indonesia, jelas Wak Haji. Selain itu, hal paling Wak Haji sukai lagi ketika ia merasa bebas dalam mendengarkan panggilan salat, dalam kurung adzan. Menurutnya, kapanpun bisa mendengarnya. Di saat mereka melihat kita, bisa saja mereka berpikir yang bukan-bukan. Sementara saya di sini bisa bebas.
Mendengarkan azan setiap kali saya keluar, ucapnya sambil tersenyum. Di sini dalam kurung Indonesia sangat baik, lebih baik dan juga menyenangkan. Bahkan di sini juga kita tidak akan dihakimi dengan apa yang kita percaya, terang Wah Haji. Sebagaimana diketahui, Wah Haji mengenal Islam sudah sejak kecil, sebab sering diajak teman-temannya ke masjid. Tanpa sadar itulah jadi momentum terbukanya pintu hati Ragnar Oratmangoen untuk mengenal Islam lebih jauh.